Mari kita buka firman Tuhan kita. Kita melihat dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-24 ayat 8 hingga ayat ke-10. Yeremia pasal 24 ayat 8 hingga ayat ke-10. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan buruk, dan tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang kita melihat sebuah bencana, sebuah kehancuran, hanya melihat dari sisi fisiknya saja. Kita tahu dalam beberapa dekade sejarah dunia ini, kita melihat kehancuran demi kehancuran yang dahsyat terjadi. Dulu kita kenal namanya tsunami yang meluluh lantakan berbagai tempat, bahkan negara juga mengalaminya. Kita melihat beratus-ratus ribu orang bahkan meninggal. Sebuah bencana yang sangat menakutkan. Kemudian kita juga melihat dalam perspektif yang lebih dekat dari sekarang, yaitu adanya penyakit-penyakit yang menakutkan yang sedang terjadi. Kita lihat bagaimana banyak orang meninggal karena wabah yang begitu hebat dalam perspektif yang ada. Kehancuran-kehancuran yang terjadi. Mungkin kita sebut itu karena ini. Kita melihat semua itu terjadi. Tapi kita juga melihat berbagai penghancuran yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, yang begitu dekat. Yang kita lihat mungkin perang Ukraina yang begitu menakutkan. Kalau kita lihat itu gambaran-gambaran perang dunia 3 itu bisa terjadi, bagaimana pakai drone yang menghancurkan dengan hulu ledak yang luar biasa. Gedung-gedung itu bisa runtuh dalam sekejap, saudara. Hitungan menit gedung itu sudah runtuh sampai ke tanah. Dalam lebih dekat lagi, Ukraina belum selesai, muncul pertikaian di Palestina, muncul antara Israel dengan Hamas. Kita juga melihat penghancuran yang terjadi antara dua belah pihak. Mungkin kita berbicara
banyak dari sisi perspektif yang bisa masuk logika, perspektif dari kacamata secara jasmani, salah ini, politik ini, dan sebagainya. Macam-macam lah. Tapi pada hari ini kita mau melihat penyebab daripada kehancuran, yang terjadi di umat Israel pada waktu terjadi pembuangan, waktu terjadi pembuangan ke negara Babel. Bagaimana penghancuran umat Israel itu terjadi. Kita mau melihat dari perspektif rohani yang terjadi terhadap umat Israel pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini dilatar belakangi oleh bagaimana ada penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diberikan penglihatan ada dua keranjang yang berisi berisi buah ara. Satu buah ara yang bagus buahnya, tapi satu buah ara yang jelek buahnya. Bukan hanya jelek, tapi sangat jelek dan tidak lagi bisa dimakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah ara yang baik itu, dari malam saya sudah bicara kepada anak muda, buah ara yang baik itu melambangkan, menggambarkan bahwa umat Israel yang dibuang ke tanah Babel, mereka akan bertobat dan mereka akan diperhatikan Allah. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan di negeri pembuangan ini sendiri, mereka akan diangkat oleh Allah. Mereka akan diberkati oleh Allah dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka akan dibimbing kembali, membawa oleh pulang ke negeri mereka, di mana dari negeri mereka itu dibuang ke negeri Babel. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada satu kelompok lagi, yaitu buah ara yang jelek, buah ara yang tidak bisa dimakan lagi. Ini menggambarkan orang-orang Israel yang tersisa bersama Raja Zedekia itu, dan juga bersama dengan orang-orang yang mengungsi ke tanah Mesir itu, saudara-saudara, karena perang. Lalu mereka mengungsi, meminta perlindungan ke tanah Mesir itu, yang bekerja sama dengan tanah Mesir itu, dan dikatakan mereka akan mengalami penghancuran yang luar biasa, saudara. Mereka padahal adalah sisa-sisa yang ada di Israel, di Yerusalem. Dikatakan mereka adalah sisa, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan. Dan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan yang menetap di negeri Mesir. Sisa-sisa berarti yang tidak dibuang ke negara Babel. Sisa-sisa ini akan mengalami apa, saudara-saudara? Dikatakan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib, perumpamaan, menjadi sindiran dan buruk di segala tempat kemana aku menceraikan mereka. Mereka bukan lagi menjadi berkat di mana mereka berada. Mereka bahkan menjadi aib, menjadi sindiran, menjadi sesuatu, pokoknya sindiran kejelekan, saudara-saudara.
bahwa mereka ini akan menjadi seperti itu. Bahkan penghancuran yang lebih dahsyat lagi dikatakan, aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Wah, saudara-saudara, ini sangat-sangat luar biasa penghancuran yang Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan perang, Tuhan kirimkan kelaparan, Tuhan kirimkan penyakit sampar. Wah, sangat mengerikan ini semua, sampai dikatakan habis lenyap. Mudah-mudahan ini bahasa simbol saja. Habis lenyap ya, berarti tidak ada lagi di muka bumi ini, saudara-saudara, kelompok ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan penghancuran itu terjadi? Mengapa bahkan Tuhan sendiri mengirimkan penghancuran itu terjadi? Mereka sudah jatuh, diserang oleh Nebukadnezar, sudah jatuh, tersisa lagi. Mungkin mereka kehilangan sanak famili mereka, kehilangan keluarga mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi perantauan di negeri Mesir. Tapi penghancuran tidak sampai di situ saja. Penghancuran itu masih mengejar mereka, sampai Tuhan kirimkan perang lagi, Tuhan kirimkan itu kelaparan lagi, bahkan Tuhan kirimkan itu penyakit sampar kepada mereka lagi, dan dikatakan mereka lenyap di negeri mereka sendiri. Aduh, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sangat mengerikan penghancuran yang terjadi terhadap kelompok ini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita bertanya, apakah Tuhan kita itu jahat? Apakah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sembarangan menghancurkan sebuah bangsa pilihannya, sebuah bangsa yang dia kasihi, yang menjadi biji matanya? Apakah betul Allah itu terlalu jahat menghancurkan mereka, membiarkan mereka dihancurkan? Tidak, tentu ada alasannya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam pasal 26. Kita melihat pasal 26 ayat 8 hingga ayat 16. Mari kita baca pelan-pelan akan ayat firman Tuhan ini. Kita baca pelan-pelan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat dengan nama Tuhan, dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Shilo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka yang sudah mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri.
Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu menuduh aku, maka kamu mendatangkan bara orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab dia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa penghancuran yang dahsyat itu terjadi atas umat Israel atau sebagian kelompok umat Israel itu? Nah, saudara, ini disebabkan oleh di mana mereka tidak mendengar teguran Tuhan. Ini disebabkan mereka tidak mau mendengar akan teguran Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka telah memberontak kepada Tuhan. Bahkan dosa-dosa mereka begitu jelas. Ya, bagaimana mereka telah menyembah kepada berhala. Bagaimana mereka telah meninggalkan hukum Taurat. Bagaimana mereka telah menyakiti hati Tuhan, saudara-saudara. Mereka berdosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengutus para nabi-nabinya, sudah berbicara berulang-ulang kali kalau saudara-saudara baca dan kitab Yeremia ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Sampai tiba kepada Yeremia sendiri, diutus oleh Allah untuk berbicara kepada mereka, saudara-saudara. Tetapi mereka juga tidak mau mendengar akan suara firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Bahkan kita melihat ketika Yeremia menyampaikan berita itu di dalam bait suci Tuhan, bahkan Yeremia bukannya dihargai, tetapi Yeremia bahkan ditangkap oleh mereka. Bahkan mereka mau membunuh Yeremia karena telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi sekali lagi, siapakah manusia yang tidak berdosa? Tetapi yang menjadi persoalan yang berat di sini adalah mereka tidak mau mendengar teguran Tuhan. Mereka tidak mau bertobat ketika berita firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mau mendengar teguran-teguran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terus, memang kita ini kalau dipuji itu suka sekali, ya? Apalagi kalau ibu-ibu dipuji, kamu langsung senang minta ampun, sudah, ya. Nah, maka sampai mungkin bisa loncat-loncat mereka, ya. Atau kamu cantik, hoknya ancian, hebat, kita senang dan luar biasa, sudah, ya. Kita senang luar biasa. Kalau bapak-bapak, kamu gagah, ya.
kamu ganteng ya, kamu luar biasa ya, oh kamu maco ya. Wah, mungkin kita senang luar biasa. Oh kamu hebat ya, oh kamu luar biasa lah. Kita begitu senang dan luar biasa. Tetapi ketika kita dikritik oleh orang, bagaimana reaksi kita, saudara-saudara? Mungkin kita mulai marah. Oh, ini orang tidak senang sama saya, dia kritik saya, dia mungkin ini musuh saya ini. Ya. Ditambah lagi, bukan hanya kritik, nasihati kita. Oh, kamu siapa? Oh, kamu nasihati saya. Kamu siapa? Sehingga kamu nasihati saya. Lalu mungkin ditambah lagi kemarahan, teguran-teguran yang lebih dahsyat lagi. Mungkin kita tolak semua. Mungkin kita tidak suka. Dan mungkin sekarang kita berkata kepada teman kita, coba kita kata teman kita, puji saya, senang. Tapi ada yang berani berkata, kritik saya. Gimana? Atau nasihati saya kalau saya ada salah, tegur saya kalau saya salah, tegur di mana saya tidak benar. Berani berkata seperti itu? Berani? Tegur saya, lihat di mana saya salah, tapi jangan marah. Ya, Ibu tadi guyonin saya. Dia bilang, kritik saya, nanti saya marah. Sama aja bohong, enggak? Nasihati saya, nanti saya marah. Sama aja bohong. Adakah kita berani berbicara, menerima segala kritikan, segala teguran, segala nasihat dengan hati yang senang? Saudara-saudara, umat Israel, kelompok ini adalah kelompok yang tidak suka ditegur. Walaupun sebenarnya inti daripada teguran-teguran Yeremia itu sudah sangat jelas. Bukan lagi berkata, kalian semua orang berdosa. Memang semua orang juga berdosa. Tapi dosa-dosa mereka sudah sangat jelas. Mereka menyembah berhala, di rumah mereka ada patung, rumah mereka ada tukang sihir, mereka mengikuti tukang-tukang sihir, dan mereka juga telah meninggalkan hari Sabat Tuhan, tidak lagi menguduskan hari Sabat Tuhan. Mereka berdosa. Dosa-dosa mereka itu sudah sangat terperinci dan sangat jelas disampaikan oleh Yeremia. Jadi Yeremia itu bukan lagi mengarang-arang akan dosa mereka, enggak. Tapi ketika mereka menerima teguran-teguran Yeremia, mereka bukannya bertobat dari dosa itu, bahkan mereka menentang Yeremia, bahkan mereka mau membunuh Yeremia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah penyebab mengapa sampai terjadi penghancuran yang lebih hebat, karena mereka tidak mau mendengar teguran dan mereka akhirnya dihancurkan. Apakah saudara-saudara siap ditegur Tuhan? Apakah saudara-saudara siap ditegur firman Tuhan? Coba kasih tahu pada diri sendiri, saya siap ditegur oleh Tuhan. Coba masing-masing pegang di dada. Saya siap ditegur oleh Tuhan. Amin. Kalau kita siap ditegur oleh Tuhan, kita tidak akan mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Kita tidak akan memasang mekanisme pertahanan diri kita, tapi kita akan bertobat dari segala yang kita perbuat, dan kita akan menerima teguran-teguran itu
Bahkan dengan sukacita kita bisa menerima teguran-teguran itu di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, orang ditegur itu sangat sulit. Saya sudah pelayanan hampir 30 tahun. Ya, saya punya jemaat mungkin kalau dihitung-hitung dari yang kecil sampai yang dewasa, dari yang masih ada sampai sudah di sorga. Sangat sulit menegur seseorang. Sangat sulit menegur seseorang. Apalagi kalau dia pandai firman Tuhan. Dia akan berkelit sana sini. Bahkan kita hantam firman Tuhan, dia juga hantam firman Tuhan. Jadi padahal sudah jelas-jelas salah, dia masih membela diri dengan berbagai alasan-alasan yang mungkin masuk di akal, tetapi tidak masuk di dalam firman Tuhan. Ya, memang inilah yang membuat kehancuran yang lebih hebat, yaitu tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Hari ini, apakah Bapak Ibu berani berkata pada Tuhan, Tuhan tegurlah aku? Berani? Berani? Tapi jangan marah ya. Coba kasih tahu, tidak ada. Ada yang boleh, ada yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tuhan, tegurlah aku. Berani? Ya, yang mau ikut saya, yang nggak mau sudah. 1, 2, 3. Tuhan, tegurlah aku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tegur aku. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima teguran Tuhan, maka kita akan masuk dalam kelompok pohon buah ara yang baik. Tetapi jika kita tidak mau menerima teguran Tuhan, maka kita akan masuk dalam kelompok penghancuran yang luar biasa itu, yaitu buah ara yang jelek dan tidak bisa dimakan itu. Kelaparan, penyakit sampah menghantui orang-orang yang seperti itu. Dengarlah teguran Tuhan dan bertobatlah. Dengarkanlah, maka berkah dalam mendengar suara Tuhan. Mari berkah dengan suara Tuhan. Mengapa mereka tidak mau mendengar teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia? Ada beberapa kemungkinan mengapa mereka tidak mau mendengar teguran itu. Yang pertama adalah mungkin mereka melihat Yeremia masih sangat muda. Betul, Yeremia masih sangat muda. Tapi saudara-saudara, seharusnya orang yang mendengar teguran firman Tuhan itu bukan melihat siapa yang membawanya, tapi seharusnya yang lebih ditekankan di sini adalah isi daripada teguran firman Tuhan itu sendiri. Apakah isinya benar? Isinya sesuai? Yeremia telah menyampaikan isi firman Tuhan yang jelas, dan mereka juga sudah sadar itu sebenarnya. Itu sangat jelas, bukan mengarang lagi, bukan di awam-awam lagi. Tapi mereka masih tidak mau menerimanya. Bahkan kalau seorang anak kecil sekalipun menegur kita, kalau isi itu benar, terimalah. Amen. Tetapi sebaliknya, seorang rohaniawan yang sangat hebat sekalipun, siapapun namanya, tapi jika isi firman Tuhan itu tidak benar, jangan didengarkan. Amen. Isi firman Tuhan itu yang menjadi sangat penting di sini. Makanya dalam kitab Yeremia ini
terjadi berbagai peperangan antara para nabi yang ada di sini. Yeremia sendiri melawan para nabi yang ada. Para nabi membuat palsu. Para nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak pakai mereka. Tetapi sebaliknya, Yeremia dipakai oleh Allah. Sampai Tuhan berkata, satu kata pun jangan kamu kurangi dan kamu tambah. Saudara-saudara, saya baca ayat firman Tuhan ini berkali-kali. Sampai saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sangat takut. Mengapa saya sangat takut? Karena Tuhan berkata, Dia akan meminta pertanggungjawaban para gembala. Para gembala yang menceraikan domba-dombanya, Dia akan meminta pertanggungjawaban. Dan para gembala ini harus menyampaikan isi hati Tuhan. Enggak boleh menyampaikan di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Sangat mengerikan sekali. Pertanggungjawabannya sangat berat dan sangat mengerikan sekali. Saya dengar ini, saya gemetar dulu. Sampai saya berkata, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak salah dalam menyampaikan firman. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Kalau saya bisa pilih, saya duduk diam saja dari pendengar. Daripada saya berdiri di atas mimbar ini berbicara tentang firman Tuhan. Karena pertanggungjawabannya sangat luar biasa sekali. Yeremia sendiri mengalami hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, kita oleh itu kembali kepada firman Tuhan ini. Mana yang kita pilih? Menjadi kelompok dua arah yang baik atau menjadi dua arah yang baik? Apakah saudara-saudara mau mengalami penghancuran? Atau saudara-saudara mau mengalami pemulihan dan keberkatan Tuhan yang luar biasa? Tadi malam saya gambarkan bagaimana penduduk umat Israel yang dibuang ke tanah Babel, mereka pulang lalu membawa hasil-hasil sampai di negara mereka. Sangat luar biasa. Tuhan berkata. Terus saudara, sekali lagi, janganlah keraskan hatimu jika teguran firman Tuhan nyata hadir dalam hidup. Selalulah bercermin, Tuhan, tegurlah aku supaya aku tidak salah dalam berjalan, tidak menyalahi kebenaran firman. Mari kita berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Kami mendengar kebenaran firman-Mu yang ajaib, mengajarkan kami supaya kami tidak lagi mengeraskan hati kami, supaya kami senantiasa mau ditegur oleh Tuhan. Bahkan kami mencari teguran Tuhan, dan kami minta kepada Tuhan. Bukan lagi kami selalu minta uang, minta berkat, minta kesembuhan, minta pertolongan, tetapi kami juga minta teguran berasal dari Tuhan, supaya kami bisa berjalan dalam kehendak dan rencana, supaya kami bisa melaksanakan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi kelompok yang dihancurkan oleh Tuhan, karena kami sadar dan yakin bahwa
dosa-dosa itu akan membawa penghancuran dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, berikan hati pertobatan kepada kami, supaya kami tidak hanya mendengar suara-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar teguran-Mu, tetapi kami mengeraskan hati kami dan tidak mengubah tingkah laku hidup kami, sehingga hidup kami sama seperti dulu, dan hidup kami tidak pernah berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan teguran-teguran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ajar kami untuk melihat penderitaan-penderitaan yang kami alami. Dalam penderitaan kami, biarlah kami boleh mengoreksi hidup kami. Mungkin itu teguran dari Tuhan bagi kami, supaya kami bisa melihat suara Tuhan di dalam penderitaan itu, supaya kami bisa bertobat, supaya kami tidak lagi mengalami penderitaan yang lebih hebat lagi dalam hidup ini. Perang, penyakit sampar, kelaparan dan seterusnya, keaiban dan seterusnya tidak menimpa hidup kami. Dan jika penderitaan kami karena ujian dan pencobaan yang berasal dari Tuhan, kami tetap bertahan, kami tidak menyalahkan Tuhan, karena semua itu proses untuk menuju kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan semua ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jangan kembali.